Sosok ex-intelijen yang belak-belakan sebut ijazah Jokowi palsu, pernah dekat mantan Danjen Kopassus. Sosok mantan intelijen, Sri Rajasa Chandra, jadi sorotan usai belak-belakan menyebut ijazah Jokowi palsu. Pensiunan TNI tersebut ternyata memiliki rekam jejak cukup bagus. Ia pernah dekat dengan mantan Danjen Kopassus, Sunarko. Diketahui, Kolonel, Purnawirawan, Sri Rajasa Chandra ikut angkat bicara terkait kasus ijazah Jokowi. Hal ini disampaikan Sri Rajasa melalui video yang diunggah kanal YouTube Forum Keadilan pada Kamis, 10 Juli 2025. Dalam pernyataannya, Sri Rajasa menyebut bahwa Pasar Pramuka di Jakarta dikenal sebagai lokasi pembuatan berbagai jenis dokumen palsu, termasuk ijazah. Ia menyatakan bahwa praktik tersebut sudah berlangsung sejak dekade 1990-an. Ahlinya, pembuat ijazah palsu, ada di belakang kios-kios itu, ujar Sri Rajasa. Menurutnya, tarif pembuatan ijazah palsu pada masa itu mencapai 8 juta rupiah, khususnya untuk ijazah universitas swasta. Ia juga menyebut bahwa harga ijazah dari perguruan tinggi negeri bisa berbeda. Lebih lanjut, Sri Rajasa menyampaikan pendapatnya soal keaslian ijazah Presiden Jokowi. Ia mengaku telah meneliti sejumlah dokumen dan menemukan indikasi yang membuatnya yakin bahwa ijazah tersebut tidak asli. Sri Rajasa mengklaim pernah berdiskusi dengan pakar forensik digital Rismon Sianipar, yang juga menyuarakan keraguan terhadap keaslian dokumen pendidikan Jokowi. Ia menilai, hilangnya sejumlah dokumen seperti skripsi dan lembar penilaian akademik memperkuat dugaan tersebut. Dalam pernyataan yang sama, Sri Rajasa juga menyebut nama Pak Iman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan relawan sedulur Jokowi, sebagai pihak yang diduga mengetahui proses pembuatan ijazah tersebut. Ia mengaku memperoleh informasi itu dari sumber yang mengaku berasal dari lingkungan Pasar Pramuka. Sri Rajasa juga mengkritik sikap Presiden Jokowi yang dianggap enggan menunjukkan ijazah asli secara terbuka. Menurutnya, kasus ini bisa segera selesai jika dokumen asli ditampilkan ke publik. Adapun terkait waktu pembuatan ijazah yang diduga tidak sah tersebut, ia menduga dilakukan sekitar tahun 2012 hingga 2014.